Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang storytelling. Kami dari kelompok 12. Sebelumnya izin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri selaku moderator, yaitu Fauzar Ramdan Nugraha dengan NIM 2107407. Kemudian ada Anissa Inai Darmani dengan NIM 2107098. Kemudian ada Via Siti Nurfiah dengan NIM 2103373. Baik, sedikit menginformasikan terlebih dahulu bahwasanya UPI Kampus Sumedang jurusan Prodi PGSD sudah mendapatkan berakreditasi unggul ya pada teman-teman semuanya. Ini patut kita banggakan selaku mahasiswa UPI PGSD Kampus Sumedang. Baik, adapun tujuan pembuatan dari hasil video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari pembelajaran PKN DSD yang didosani oleh Bapak Rana Gustian Nugraha MPD, yang dimana di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami atau metode pembelajaran dengan menggunakan storytelling. Storytelling terdiri dari dua kata, yaitu story yang artinya cerita dan telling yang artinya penceritaan. Storytelling adalah kegiatan menyampaikan cerita. Orang yang melakukan storytelling disebut dengan storyteller atau pencerita pendongeng. Adapun fungsi dari storytelling yaitu yang pertama, meningkatkan atau menumbuhkan rasa bahagia. Storytelling dapat berfungsi untuk meningkatkan rasa bahagia seseorang, baik itu storytelling melalui lisan atau melalui media. Yang kedua, meningkatkan pembendaharaan kata atau kemampuan berbahasa. Storytelling dapat berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan seseorang terkait dengan kosakata dan perasa, sehingga seseorang yang memiliki kemampuan storytelling dapat memiliki banyak pembendaharaan kata hingga dapat pandai merangkai kalimat yang enak didengar ataupun dibaca. Adapun fungsi yang ketiga yaitu storytelling dapat berfungsi untuk meningkatkan wawasan atau kecerdasan seseorang. Ketika mendengarkan atau membaca storytelling, pasti ada wawasan atau pengetahuan akan hal baru yang didapat, hingga akhirnya dapat menghadirkan sudut pandang baru untuk menilai suatu masalah dan menyelesaikan masalah tersebut. Fungsi yang keempat yaitu storytelling dapat berfungsi untuk meningkatkan konsentrasi seseorang. Hal ini dikarenakan pembaca, pendengar, atau penikmat storytelling pasti akan fokus terhadap cerita yang sedang dibawakan secara lisan maupun tertulis, sehingga secara tidak sadar kemampuan konsentrasi pada pembaca, pendengar, atau penikmat storytelling akan lebih terasah dan meningkat. Adapun fungsi dari storytelling yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas seorang. Dikarenakan untuk menyampaikan sesuatu, para storyteller membutuhkan berbagai cara atau kreativitas agar para pendengar atau pembacanya tidak merasa bosan atau jenuh dan dapat dengan mudah langsung mengetahui poin-poin yang ingin disampaikan. Manfaat storytelling. Yang pertama, membangun kedekatan dan keharmonisan. Guru mengajar dengan cara bercerita akan membuat suasana kelas yang lebih menyenangkan. Siswa akan merasa aman dan nyaman pada saat belajar, sehingga secara otomatis kedekatan dan keharmonisan antara siswa dan guru dapat terbangun. Kemudian yang kedua, mengembangkan daya pikir dan imajinasi siswa. Penggambaran tokoh dan setting cerita yang apik dari guru dapat menstimulasi siswa untuk berimajinasi. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kemampuan berbicara siswa. Melalui cerita, siswa dapat memiliki kosakata yang kaya. Hal ini sangat penting karena siswa dapat menyampaikan ide atau pendapatnya dengan baik dan mudah dimengerti oleh lawan bicaranya. Dan juga guru dapat merangsang rasa ingin tahu siswa dan mendorong mereka untuk berani bertanya dan mengungkapkan pendapat mereka. Tujuan storytelling. Yang pertama, menimbulkan rasa senang. Karena pada saat mendengarkan cerita, audiens akan merasa terhibur. Kemudian yang kedua, mengembangkan wawasan. Saat mendengarkan cerita, audiens akan mendapatkan wawasan atau informasi baru dari cerita yang didengarnya. Kemudian yang ketiga, memberikan pengalaman baru. Audiens dapat belajar tentang hal baru
yang mana itu akan menjadi pengalamannya. Kemudian yang keempat, melatih konsentrasi. Pada saat mendengarkan cerita, audiens harus berkonsentrasi karena akan memahami inti dari cerita yang sedang didengarkannya. Baik, adapun langkah-langkah dalam melakukan storytelling, yang pertama pilih dan rangkai cerita yang disukai. Nah, langkah pertama untuk melakukan storytelling adalah memilih sekaligus merangkai cerita yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua, pahami cerita yang akan disampaikan. Seorang storyteller ya harus mampu memahami cerita yang ingin disampaikan agar tokoh, alur cerita ataupun peristiwa hingga pesan moral dapat didengarkan. Kemudian yaitu gerak tubuh. Saat melakukan storytelling sebaiknya diikuti dengan gerak tubuh yang sesuai dengan jalannya cerita agar cerita dibawa terlihat lebih menarik. Kemudian suara dari seorang pendongeng, suara harus memiliki suara yang jelas seperti intonasi tinggi, rendahnya nada bicara, kemudian menentukan makna cerita. Kemudian ekspresi wajah akan mempengaruhi karakter yang sedang dimainkan seperti wajah marah, wajah sedih, wajah bahagia, bahkan ekspresi wajah yang membangun suasana ceria. Kemudian ada perhatian kontak mata. Dengan adanya interaksi dengan audiens secara langsung, pendongeng akan mengetahui apakah audiens sedang memperlihatkan arti cerita yang sedang dibawakan atau tidak. Kemudian yang ketujuh yaitu menggunakan alat peraga. Storytelling secara lisan, pendongeng dapat menggunakan alat peraga seperti boneka kecil yang sesuai dengan jalannya cerita. Baik, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf sebelumnya bila masih banyak kekurangan ataupun kesalahan kata. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.